Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perkenalkan, nama saya Mita Mawarni dari kelas 11 MIA 6. Kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Akan tetapi, ada orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan ini. Orang-orang itu adalah yang pertama, mereka yang berpuasa tidak dengan iman dan ihtisab. Mereka berpuasa karena ria atau hanya mengikuti kebiasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang berpuasa bukan karena iman dan ihtisab, maka tidak diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jika seseorang tidak diampuni lantaran bulan Ramadan, kapan dia akan diampuni? Yang kedua, mereka yang meninggalkan sholat malam karena malas dan merasa berat untuk menjalankan ketaatan. Mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Mereka menyia-nyiakan waktu-waktu yang paling afdol. Jika mereka tidak memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan, maka kapan lagi ada musim kebaikan dan dilipatkannya derajat? Yang ketiga, mereka yang senantiasa berakhlak buruk. Puasa mereka tidak mencegahnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh lagi rasa lapar dan haus yang dia tahan. Yang keempat, mereka yang menyia-nyiakan waktu-waktu bulan mulia ini untuk tidur dan kelalaian, berleha-leha, mendengarkan musik, menonton yang dimurkai Rob, pemilik langit dan bumi, merekalah yang rugi di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya begadang saja. Yang kelima, mereka yang menyia-nyiakan sholat dan enggan berjamaah di masjid. Mereka juga orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Yang keenam, mereka yang merusak puasanya dengan sengaja membuatnya batal seperti jima, makan dan minum, istimna, atau perusak pahala puasa seperti dusta, ghibah, namimah, hasad, mengejek, menghina, berkata kotor, dan lain-lain. Hal itu disebabkan lemahnya iman dan kurang dekatnya kepada Allah. Yang ketujuh, mereka yang bersemangat di awal Ramadan, berniat taubat dan istiqomah, kemudian berhenti karena lemahnya semangat, lalu berpaling dari niatnya itu dan hilang tak terbekas, serta mulai membiasakan senda gurau dan sia-sia. Yang kedelapan, mereka yang meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan, tidak membacanya, tidak mempelajari maknanya, tidak merenungi maknanya. Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci?
Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan yang terakhir, yaitu mereka yang kikir dengan hartanya untuk infak di jalan Allah, tidak memberikan makanan pada yang lapar, tidak memberikan buka yang puasa, tidak memberikan pakaian orang yang tidak punya pakaian, dan tidak ikut beramal baik. Mereka itulah kaum yang merugi disebabkan mereka tidak memanfaatkan waktu-waktu mereka dan tidak bersegera kepada ridha Allah. Semua itu dilarang. Hendaknya mereka sadar bahwa kelalaian mereka terhadap waktu akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak manusia terlewatkan dengan kesempatan ini. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dan jangan menyia-nyiakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.